Di episode sebelumnya kan kita udah bahas tentang cara tahu kehendak Allah tuh buat masing-masing kita seperti apa, dengan cara membaca Alkitab, berdoa sering-sering, dan ya pokoknya merenungkan firman Tuhan. Berdoa sering-seringnya bro ya. Iya, berdoa sering-sering dong. Masa berdoa jarang-jarang. Bener kayak makan ya. Betul, harus sering-sering kayak makan supaya komunikasikan sama Tuhan. Tapi muncullah pertanyaan di manusia-manusia zaman sekarang, karena gue sedikit terpengaruh juga, apakah Alkitab itu masih relevan buat kita? Alkitab itu bukannya udah lama banget, apakah nggak ketinggalan zaman? Apakah masih bisa dipercaya? Dan rupanya gua itu termasuk salah satu dari orang-orang yang mempertanyakan itu. Oke. Karena gua tuh pernah, dibilang iseng iya, dibilang pengen tahu juga iya, gua carilah di Google. Apa tuh? Gua tulis gitu loh, apa sih satu hal yang paling bisa dipercaya di dunia? Gua harap tuh Keluarnya jawabannya Alkitab. tuh Alkitab, gua harapnya. Nah, ternyata pas kebuka itu gue dapet satu jawaban dari orang yang tulis di Quora. Lo tau Quora kan? Nah gue kena tuh sama satu opini dari ini orang gitu. Jadi ini orang tuh namanya Meghna Chandraker. Dia itu former associate director dari Cornea Institute. Nah, lu pernah denger gak sih waktu tsunami yang di Phuket yang 2004? Tanggal 26 Desember. Terus di situ tuh ya rupanya ada satu kejadian, terus ada satu jepretan foto itu jadi terkenal banget tuh. Nah, kok bisa terkenal? Lu pernah lihat gak sih fotonya by the way? Ibu-ibu ke arah laut malah. Iya, jadi itu kalian bisa ketik Karen Swart. Nanti ada satu ibu-ibu tuh lagi menghadap ke laut. Di situ ada kayak 4 orang menghadap ke dia tapi belakangnya tuh ombak tinggi gitu. Ibunya 37 tahun, ya. Terus dia itu berusaha menyelamatkan suaminya, 3 orang anaknya, dan adik laki-lakinya. Pada saat tsunami itu mau datang, dia satu-satunya orang yang malah lari ke arah tsunami. Nekat juga ya? Nah, iya makanya bisa cek coba di bbc.co.uk, itu ada. Dan semua orang tuh nyuruh dia nyingkir. Tapi dia katakan, I had to try and save my children, nothing was going to stop me. Nah, kok bisa orang tahu cerita ini? Karena ajaibnya dia survive, adik laki-lakinya survive, suaminya survive, anak laki-lakinya juga survive, semuanya survive. Padahal mereka yang kena impact tsunami pertama kali gitu. Oke. Nah, terus menurut jawaban dari Quora ini dia bilang kayak gini, kasih seorang ibu adalah kasih yang paling dapat dipercayai, kasih yang paling trustworthy di dunia ini. Kasih seorang ibu mendorong ibu itu untuk memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Tapi kalau ternyata jawabannya itu, gue setuju. Menurut gue masuk akal. Karena kasih ibu ya paling berharga lah. Pengalaman setiap orang pasti. Maksudnya hampir setiap orang pasti pengalamannya sama ibu ya baik gitu. Ibu penuh kasih, pengorbanan. Contohnya aja kayak hamil, melahirkan. Kalau kata orang-orang kan itu sebenarnya mengorbankan nyawa juga, mempertaruhkan nyawa juga kan. Iya, dan di sini kan kita lihat, kita bisa percaya seseorang itu karena kita merasa tuh dikasihi. Betul, gitu. bener. Tapi guys, masalah di sini nih, kita hari ini bahasnya Alkitab nih. Bener. Jadi hubungannya apa nih sama si ibu, tsunami dan sebagainya? Kan belum selesai tadi situ. Iya, maaf. Nah, jadi kalau kita lihat dari kisah ibu tadi, kita hanya bisa percaya sesuatu kalau sesuatu itu mengasihi kita. Oke. Atau seseorang itu seperti, ya itu kasih ibu, dia rela mengorbankan nyawanya. Kita sekarang bicara Alkitab. Kalau Alkitab itu memang dapat dipercaya, berarti tulisan Alkitab itu harusnya dibuat dengan kasih. Ada nggak orang yang lebih baik dari seorang ibu? Ya kalau gua sih percaya bahwa jelas Allah pasti lebih baik, lebih kasih dari ibu tadi. Karena kita kan sendiri juga pasti percaya nih masing-masing bahwa kita tahu ceritanya di Alkitab bahwa Allah itu mengorbankan dirinya menjadi manusia sama seperti manusia, tersiksa, mati, menebus dosa manusia. Tapi apakah ini hanya sekedar cerita? Maksudnya karakter Allah, gue percaya bahwa wah ini kisah ini lebih beyond daripada ibu tadi. Karena kalau gue sih, gue percaya Tuhan Yesus pastinya dong. Kemarin kita udah sempat ngobrolin kehendak Allah apa segala macam. Bacanya dari Alkitab supaya tahu. Tapi kayak sebagai manusia berpikir logika dengan pengaruh dari luar, kayaknya terlalu detail gitu. Fakta-fakta
yang dibicarain, terus kayak cerita-ceritanya kayak ada yang mengarang gitu. Iya, harus punya buktinya dong. Nah makanya kita tuh hanya bisa percaya Alkitab kalau Alkitab tuh bisa membuktikan atau bisa dibuktikan bahwa ya penulisnya itu sayang sama kita. Dan kita coba aja explore lah hari ini gitu kan, bisa nggak dia membuktikan dirinya sendiri gitu. Soalnya kalau gue sendiri ya, kalau bilang percaya itu nggak cuma ngomong percaya doang, tapi ini ngomongin fakta loh. Apakah kita ini berani serahin diri kita pribadi kita tuh kepada apa yang kita percayai Sebagai fakta ya. Iya. Ya karena ya semua kembali kepada kepercayaan kita masing-masing kan, kayak kita beriman, it depends lah sebenarnya bahwa ini Alkitab benar nggak sih. Kalau emang benar dia punya bukti, bahkan dari Alkitabnya sendiri ada buktinya bahwa ini adalah tulisan Tuhan atau diilhamkan dari Tuhan, ya bisa dong kita percaya gitu. Kita mendingan langsung cari tahu aja, kita kupas deh dari buku itu sendiri kan. Kita pertama-tama mau cari tahu nih, emang Alkitab ini tulisan Tuhan, oke? Oke. Dan kalau kita baca sebuah buku, lu gimana cara tahu penulisnya dari buku itu? lihat cover belakang. Iya. Cover belakang pasti ada, atau di Bener. depan gitu kan, pasti ada kan. Nah sekarang kita lihat aja Alkitab, siapa sih yang nulis Alkitab? Oke. Di 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di sini tuh dia ngomongin bahwa penulis Alkitab adalah Allah. Nah terus ada lagi di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Dibilang yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi sebenarnya kayak kalau kita lihat konsep Allah ini pun kita tahunya dari Alkitab. Oh, tapi 2 ayat barusan yang lu kasih tahu itu gue baru tahu sih. Lu cari di cover page belakang nggak ada? Makanya gue maksudnya masih bingung gitu, apakah ini ada yang ngarang, ada yang beneran tulisan Allah gitu. Karena Alkitab akhirnya mengklaim dengan 2 ayat tadi bahwa ya itu ditulis sendiri dan diilhamkan oleh Allah melalui tangan-tangan umatnya yang dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kita udah lihat nih banyak banget fakta-fakta tadi kan. Nah sekarang kita mau lihat dari sisi eksternal nih. Oh, dari fakta Alkitabnya Alkitab ada sendiri. Nah dari fakta eksternalnya juga ada. Nah kayak apakah benar-benar itu inspirasi dari Tuhan kan? Oke. Coba kita lihat deh. Alkitab tuh ditulis di mana aja sih? Di 3 benua, ada Eropa, Asia, Afrika. Nah bahasa aslinya apa? Berapa bahasa asli deh? Nah, gue nggak tahu. Nah itu ada 3 bahasa. Jadi kalau perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani, perjanjian baru dari bahasa Yunani, terus ada lagi bahasa Aram. Jadi bahasa Aram itu dipakai waktu zamannya Daniel sama Ezra tuh. Nah biasanya kalau satu buku penulisnya 1, 2, maksimal 3 atau 5 lah biasanya maksimal. Biasanya penulisnya 1 lah. Gak tentu loh. Kadang-kadang buku textbook ya bisa aja lebih dari 1. Cuman Iya mungkin. Alkitab Avengers ini aja yang unik nulis 1 kan. Tapi Alkitab ini, 2 orang ya 2 orang. Iya. tapi Alkitab ini unik loh. Tahu nggak berapa orang yang nulis? Berapa? 40. 40. 40 orang yang berbeda di zaman yang berbeda loh. Kurun waktunya tahu nggak berapa? Berapa? Sekitar 1.500 tahun. Sampai di saat kita sekarang ini. Maksudnya sampai ditemukan Sampai Wahyu. sekarang. Sampai Wahyu. Oh, sampai waktu- Wahyu. Oh, dari penulisan kejadian. Buku kejadian sampai Wahyu sekitar 1.500 tahunan. Oke. Nah, Terus isinya tuh ada yang bertabrakan nggak sih satu sama lain? nah itu yang menjadi menarik tuh itu biasanya kalau 2 orang aja beda pendapat biasanya kan. Kayak kita. Nah ini 40 orang, kurun waktunya juga nggak cuma setahun, 1.500 tahun di tempat yang berbeda-beda, bahasa yang beda-beda, tapi mereka saling dukung gitu. Itu yang menarik yang gua temuin ya. Maksudnya yang ajaibnya kok bisa saling mendukung Nah gitu. berarti ini pasti ada higher power nih yang kontrol ini semuanya nggak sih? Kayak nggak mungkin banget kayak manusia biasa di tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, tapi nulis hal yang sama Saling menyambung, dan mendukung. Tapi sebenarnya kalau kita cuma buktiin dari eksternal misalkan, ya kita lumayan tergugah lah dengan bukti eksternalnya. Internalnya tadi Tuhan juga ngakuin bahwa Dia yang mengilhamkan. Tapi ada bukti-bukti lain nggak sih? Nah ada yang menarik tuh mengenai Alkitab, kita pernah dengar nama nubuatan. Dan Alkitab ini kalau dibaca lebih lanjut lagi, itu isinya banyak banget nubuatan. Oh. Nah, di beberapa kitabnya tuh banyak nubuatan. Nah Misal. pertanyaannya nih, Oke. nubuatan itu
kan ditulisnya udah lama dong, udah Iya. berseberapa Ribuan ribuan tahun. tahun yang lalu gitu. Apakah ada nggak sih nubuatan yang udah terjadi deh dari situ? Ada nggak? Kalau gue pernah baca tuh kalau nggak salah di buku Daniel yang kedua, Daniel 7 sama Daniel 8 itu dia kan waktu itu cerita tentang kerajaan-kerajaan gitu. Di situ disebutin sih ada Babylon, Medo Persia, Greka dan Roma. Itu udah terjadi loh. Kalau lihat sejarah itu terjadi. Waktu itu Medo Persia kalahin Babylon, Greka kalahin Persia, terus Roma kalahin Greka. Itu semua terjadi. Tapi bener loh, di sejarah tuh kan ditulis bahwa tuh Raja Koresh itu ya, itu kan juga dia naklukin Babylon. Dan ternyata tuh di Yesaya 45 ayat 1-3 itu Ada ternyata ceritanya? udah dinubuatin bahwa tuh oke. Koresh tuh bakal overtake gitu loh, menjadi pemimpin perang dan menaklukkan Babylon gitu. Oke. Nah terus kan Yesaya 13 ayat 19 itu ada juga ngomongin bahwa Babylon tidak akan pernah dihuni lagi. Nah contoh kayak gitu tuh sekarang coba lu lihat, ada nggak sih negara sekarang namanya Babylon gitu loh? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan. Kita kalau baca nih ya di Yeskiel 29 ayat 14-15 atau Yeskiel 30 ayat 12-13 dibilang Mesir itu nggak akan jadi negara yang kuat lagi dengan pemimpin yang kuat. Padahal dulu kerajaan Mesir itu kan satu-satunya negara yang paling kuat zaman orang kelaparan itu ke Mesir. Tapi ternyata ayat ini ngomong Mesir gak bakal jadi lagi. Nah sekarang lu lihat kalau Mesir itu gimana? Jadi negara yang kuat gak sekarang? Ya biasa aja sih, ya nanggung aja gitu. Ya. Perekonomiannya standar, negaranya bukan negara yang berkuasa. Karena kan kalau kita baca dari Alkitab aja, kayaknya Mesir ini rule the world gitu. Iya. Ngatur-ngatur, ngejar-ngejar, jadiin orang budak kayak gitu-gitu sih. Tapi sekarang malah kayak mulai terpecah belah gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi itu mungkin kita bisa lihat itu sesuatu yang nyata gitu loh, memang Benar. terjadi gitu. Nubuatannya selain tentang kerajaan, pemimpin apa dunia apa segala macam bangsa-bangsa, itu ternyata nubuatan tentang bencana juga ada loh. Di Nah, di mana Lukas 21 25 sampai 26. Ayatnya, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kayak memang sih lu takut gak sih sekarang kalau pantai? Takut. Pantai takut, terus kayak banyak berita gempa kan sekarang. Iya. Iya. Well, sekarang kalau ada tsunami tuh kayaknya dulu kan per berapa tahun kayak 4-5 tahun, sekarang kok perasaan kemarin Lebih sering, baru ada iya. tsunami lagi. Lebih gitu. sering. Pakai sering, dan retakan-retakannya apalagi di dekat Indonesia ini udah makin Banyak. ya. Benar. Nah, terus bukan cuma dari bencana alam sih. Kita bisa lihat juga kalau di 2 Timotius 3 ayat 1-5 dibilangin bahwa bakal ada penurunan moralitas besar-besaran yang akan terjadi di zaman akhir. Nah ini menarik sih ayat ini sebenarnya, menggambarkan, gue tadi sempat baca ayat ini, Coba lu bacain. menggambarkan dunia dan orang-orang zaman sekarang banget. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Waduh, sekarang banget tuh, ya kan? Dan menjadi hamba uang. Wah, iya sih, bener banget sih. Lu kalau kerja sehari berapa jam ya? Kalau Iya, kita kerja? 9 jam. Tapi kita bilangnya cintanya keluarga ya. Iya, padahal cinta uang. Oke, lanjutnya mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Waduh. Ini mungkin ini ya, netizen ya, hoax gitu ya. Aduh, gue udah serem deh. Makanya kadang kan gue pikir, wih orang-orang kok bisa ya jadi selebgram gitu, kayak serem juga gitu. Tapi gue jadi takut difitnah. Iya, benar. Lanjutnya ya, mereka akan berontak terhadap orang tua. Waduh, banyak banget lagi. Dan tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan ini ya semua yang terjadi sekarang. Berarti luar biasa banget ya. Yang Alkitab tulis sudah ribuan tahun lalu
terbukti ya zaman ke zaman, pelan-pelan ke reveal semuanya kan. Karena kayak lu baca ayat ini ya, gue kayak ada beberapa yang gue bercermin. Ada beberapa pada saat ada poin misalkan tidak mau berdamai, gue bisa mengingat seseorang yang tidak mau berdamai. Pada saat memfitnah, gue bisa ingat orang yang memfitnah. Kan sekarang banget jadinya gitu. Ya. Dan gue lihat yang hal yang menarik lagi loh. Kan orang banyak yang bilang, ini tuh Alkitab ini cuma jelasin hal-hal nubuatan atau hal yang lain juga gitu loh. Bagaimana dengan dibuktikan secara Ilmiah. gitu kan. Nah di Ayub 26 ayat 7 dikatakan, bumi itu tidak tergantung pada apapun, melayang di tata surya. In which saintis juga buktiin itu kan. Bener. Yesaya 40 ayat 22 juga ngomong bahwa bumi itu Bulat. Yang bilang kotak atau flat ya itu nggak tahu Itu dari sih mana pilihan ya, itu pilihan. tapi- Tapi kalau Alkitab ngomongnya sih bulat gitu. Sekarang ada teori bumi itu berbentuk donat. Nah, Sungguh lu mesti cari di berita. Gue kemarin sampai kaget. Wow, orang pada gila ya. Terus apa lagi? sama satu lagi yang gue temuin tuh yang Ayub 28 ayat 25 dikatakan tuh bahwa udara memiliki berat. Oh, iya Itu benar. kan saintis sudah argumen dari dulu kan. Kalau pelajaran fisika sih benar. Nah, Lu dulu anak IPA ya, Bro? Anak IPA gue. Pantes nggak ngerti kok Ngerti. gitu-gitu. nah berarti kita bisa lihat ya jauh banget sebelum ini ilmiah atau saintis ini membuktikannya semua, Alkitab sebenarnya udah dijelasin, cuman gak ada yang sadar aja. Oh, berarti sebenarnya kita udah banyak bukti ya. Kalau fakta, bukti eksternal, internal, nubuatan sih kayaknya udah banyak. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke pertanyaan awal. Yaitu kita bisa percaya seseorang kalau dia sayang sama kita. Jadi oke, gue udah percaya deh kalau secara internal tuh Alkitab bisa dibuktiin dan memang itu tulisannya benar. Nah gue pengen tahu aja sebenarnya tuh ada nggak sih Van dibilangin bahwa kalau Tuhan itu sayang sama kita di Alkitab? Di Alkitab ada bilang Tuhan sayang sama kita, ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada lagi nih, 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ya Tuhan sayang sama kita. Oh itu sih harusnya udah jelas banget ya. Maksudnya secara teknis lo mulai dari sisi manapun Alkitab itu bisa dibuktikan dari sejarah ilmiah, dari nubuatan, itu semua bisa dibuktikan. Plus lagi kita tahu bahwa penulisnya itu sayang sama kita sampai rela mengorbankan anaknya. Benar. Well, kita akan belajar lebih lanjut siapa yang dia korbanin dan gimana, itu mungkin akan di pelajaran selanjutnya. Kita akan belajar lebih dalam karena kita juga bukan orang yang ahli Alkitab. tapi kita suka belajar Alkitab. Benar, makanya teman-teman yang mendengarkan juga pasti penasaran dan mau belajar Alkitab. Seperti biasa kita undang buat email ke belajaralkitabpodcast@gmail.com kalau mau ada komen, mau kasih tahu topik, mau bahas ayat, mau nambahin, menguatin ayat kita, atau mungkin ini bagus nih untuk dibahas, gue lagi punya pergumulan ini, gue lagi punya kesaksian ini. Misalkan, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Semoga kita terus bisa belajar sama-sama dan kita bisa dapat berkat yang sama dari Tuhan. Amin. Amin. God bless Oke, you all. God bless semuanya. Bye-bye. Bye. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but
be